Saudara terdakwa Ferdi Sambo sehat hari ini? Puji Tuhan, sehat yang mulia. Baik, hari ini adalah mendengarkan duplik dari penasihat hukum terdakwa atas tanggapan replik. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih majelis. Izin kami tidak bacakan keseluruhan ya. Baik. Duplik tim penasihat hukum atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Indeks Animi Sermo, itu judul dari duplik yang kami sampaikan, yang artinya adalah cara seseorang berbicara menunjukkan pikirannya. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang terhormat. Duplik tim penasihat hukum terhadap replik penuntut umum sengaja kami beri judul Indeks Animi Sermo yang memiliki arti cara seseorang berbicara menunjukkan pikirannya. Kacaunya ucapan seseorang menunjukkan kekacauan logika berpikirnya. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih lebih dulu kepada Majelis Hakim yang mulia, yang dengan bijaksana telah memberikan ruang yang sama bagi tim penasihat hukum untuk menyampaikan tanggapan atas replik yang telah disampaikan oleh penuntut umum pada persidangan yang lalu. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menyampaikan repliknya setebal 19 halaman untuk menanggapi nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo setebal 1178 halaman. Sayangnya, isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif, bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasihat hukum. Secara serampangan, penuntut umum menyampaikan tuduhan kosong bahwa tim penasihat hukum tidak profesional, gagal fokus mempertahankan kebohongan terdakwa Ferdi Sambo, memberikan masukan agar menjadi tidak terang perkara, membuat dalil tidak berdasar, menjerumuskan terdakwa Ferdi Sambo dan penuntut umum seakan malah menyerang kedudukan profesi advokat sebagai officium nobile. Tuduhan yang mencederai profesi penegak hukum tersebut tidak menyurutkan semangat tim penasihat hukum untuk menyajikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tanggapan penuntut umum demikian terasa sangat menggelikan sekaligus menyedihkan karena dilandasi argumentasi yang bersifat halusinasi. Namun, tim penasihat hukum mencoba memahami bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum. Penuntut umum terlihat frustasi karena semua dalil tuntutannya terbantahkan dan sialnya lagi di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya. Yang tersisa hanyalah racauan atau semata-mata demi memenuhi syarat adanya tanggapan atas pledoi. Bahwa sepatutnya penuntut umum memeriksa dengan baik dan teliti setiap keterangan saksi-saksi, para ahli, dan terdakwa Ferdi Sambo selama persidangan agar dapat secara utuh menilai kesesuaian fakta-fakta persidangan. Sangat disayangkan, replik penuntut umum malah terus terjebak pada kerangka berpikir imajinatif yang bisa jadi turut menyesatkan proses peradilan masyarakat dan menjauhkan peradilan ini dari semangat imparsial dan objektif. Rasa frustasi sepertinya turut menyebabkan penuntut umum gagal memahami konsep dan sistem bekerjanya peradilan pidana yang melibatkan 3 pilar penegak hukum yang setara, yaitu penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim. Ketiganya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencari keadilan. Namun sayangnya, semua dalil penuntut umum
justru dibungkus dengan tuduhan imajinatif dan tidak berdasar, semata-mata untuk menutup ketidakmampuan penuntut umum menghadirkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan dan tuntutannya. Sebelum tim penasihat hukum melangkah lebih jauh menanggapi replik penuntut umum, perlu disampaikan bahwa tim penasihat hukum sudah menyertakan bukti berupa transkrip verbatim atau kata per kata tiap persidangan. Total transkrip verbatim yang penasihat hukum siapkan tersebut setebal 2.618 halaman dan tim penasihat hukum jadikan bukti B46. Sesuai transkrip tersebutlah tim penasihat hukum menyusun pledoi dan duplik akuo agar seluruh pembelaan setia pada fakta persidangan tidak dipelintir, tidak dimutilasi, dan tidak dimanipulasi. Tim penasihat hukum menegaskan bahwa duplik akuo merupakan satu kesatuan dengan seluruh pembelaan, termasuk eksepsi dan pledoi yang telah diajukan di muka persidangan. Kami menolak dengan tegas seluruh replik penuntut umum, kecuali yang secara tegas dinyatakan sebaliknya oleh tim penasihat hukum. Dengan demikian, maka untuk meluruskan kekacauan cara berpikir penuntut umum dalam repliknya, maka perkenankan kami, tim penasihat hukum, memberikan tanggapan atau duplik secara rinci sebagai berikut. Dilanjutkan, Yang Mulia. Terima kasih, kami lanjutkan Yang Mulia. 2. Tanggapan atas replik penuntut umum. Bagian A. Penuntut umum menyerang dan mencederai kedudukan serta peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Penuntut umum frustasi untuk mencari keterangan yang mendukung tuduhan cocok loginya dengan berusaha mengesampingkan keterangan dari saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf dengan mendiskreditkan tidak hanya tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, tetapi juga tim penasihat hukum terdakwa lainnya, yakni terdakwa Kuat Makruf dan terdakwa Riki Rizal Wibowo dalam perkara yang terpisah dengan mengatakan, kami kutip dari replik beliau, dari replik penuntut umum, karena penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf dalam hal ini terdakwa Ferdi Sambo dalam perkara terpisah adalah merupakan tim penasihat hukum yang sama, sehingga logika berpikirnya sudah tidak rasional dan bahkan hanya berusaha untuk mengaburkan peristiwa pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban Nofriansah meninggal dunia karena ditembak dengan cara sadis. Pernyataan ini selain dituduhkan tanpa dasar, telah menyerang dan mencederai profesi advokat sebagai officium nobile yang sejatinya justru memperlihatkan kegagalan penuntut umum membuktikan dakwaannya. Sebagai advokat, penasihat hukum bebas dalam menjalankan tugas profesi untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Penuntut umum sama sekali tidak mempunyai bukti dan dalil yang membuktikan terdakwa Ferdi Sambo berbuat sebagaimana yang dituduhkan, lalu menyerang kedudukan penasihat hukum. Padahal seharusnya sebelum mengajukan perkara akuo ke pengadilan, penuntut umum wajib meminta penyidik untuk melengkapi bukti dan menghadirkannya di persidangan, bukan lantas menyerang penasihat hukum ketika penuntut umum tidak mempunyai bukti yang mendukung dakwaannya. Seharusnya hal-hal yang elementer soal posisi dan peran penasihat hukum dalam peradilan pidana tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Tim penasihat hukum menyarankan kepada penuntut umum untuk terlebih dahulu membaca dan memahami Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam sistem peradilan pidana, terdakwa bebas dan berhak memilih penasihat hukumnya. Pasal 56 jungto pasal 114 KUHP bahkan mewajibkan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Lebih lanjut, jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1565K/Pit/91 tanggal 16 September 1993 menegaskan bahwa jikalau tidak ditunjuknya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka pada pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, maka hal itu bertentangan dengan pasal 56 KUHP sehingga mengakibatkan BAP atau berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena itu penuntutan yang dibuat oleh penuntut umum juga batal demi hukum sehingga tidak dapat diterima, walaupun pada pemeriksaan di persidangan terdakwa didampingi penasihat hukum. Lebih lanjut, kebebasan terdakwa untuk menunjuk penasihat hukumnya juga diatur di dalam pasal 18 ayat 4
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan sebagai berikut. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, seharusnya penuntut umum berterima kasih kepada para terdakwa yang secara tidak langsung telah membantu penuntut umum dengan telah memilih penasihat hukumnya masing-masing, sehingga tuduhan penuntut umum dalam dakwaannya tidak dibatalkan begitu saja oleh pengadilan karena ketiadaan penasihat hukum sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, bukan malah menyerang kedudukan dan peran penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo. Harus dipahami bahwa setiap terdakwa, termasuk Verdi Sambo, berhak memilih secara bebas penasihat hukumnya dan pilihan tersebut wajib dihormati. Bahkan seandainya seluruh terdakwa Verdi Sambo menunjuk penasihat hukum yang sama, sepanjang masing-masing terdakwa merasa kepentingan hukumnya terlindungi, maka hal demikian pun harus dihormati oleh siapapun, termasuk penuntut umum. Namun demikian dalam perkara ini perlu kami tegaskan bahwa tim penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo berbeda dengan tim penasihat hukum terdakwa lainnya, baik terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard. Perbedaan tersebut secara formil dengan mudah dapat dibaca dalam surat kuasa masing-masing tim penasihat hukum terdakwa dan secara faktual dapat disaksikan pada persidangan di mana masing-masing terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang berbeda. Kami perlu mengingatkan penuntut umum agar tidak tergelincir lebih jauh dalam kesesatannya. Jangan karena keterangan saksi maupun terdakwa tidak sesuai dengan jalan pikiran penuntut umum, lantas menuduh saksi atau terdakwa tersebut berbohong atau tidak benar. Bahkan juga menuding penasihat hukum seolah-olah kebenaran hanya milik penuntut umum saja. Perlu penuntut umum pahami, pencarian kebenaran dalam peradilan pidana bersifat intersubjektif. Artinya, kebenaran dihasilkan dari pertentangan pendapat dan pandangan antara penasihat hukum dan penuntut umum yang kemudian akan disimpulkan sebagai penemuan hukum oleh majelis hakim dalam putusannya. Kami memperhatikan bahwa penuntut umum sejak awal berusaha untuk mendiskreditkan para saksi jikalau keterangan saksi tidak sesuai harapan atau keinginan penuntut umum, dan sebaliknya. Penuntut umum menerima saja keterangan tanpa menyaring dan atau menguji kebenaran yang disampaikan oleh saksi atau terdakwa jikalau dianggap bersesuaian dengan jalan pikiran penuntut umum, sekalipun saksi atau terdakwa tersebut memberikan keterangan yang tidak konsisten, selalu berubah-ubah dan bahkan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Dengan mengkonstruksikan dakwaan dan tuntutannya, penuntut umum telah mengabaikan setidaknya keterangan 6 orang saksi. Jika tujuan peradilan ini menggali kebenaran material berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan atau beyond the reasonable doubt, maka perbuatan penuntut umum yang mengabaikan keterangan saksi yang bertentangan dengan jalan pikiran penuntut umum jelas bertentangan dengan tujuan pencarian kebenaran material. Penuntut umum lebih pada sekedar menjalankan tugas dan memenuhi desakan pihak tertentu agar terdakwa Verdi Sambo dipidana sekalipun hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi yang berdiri sendiri. Bagian B, penuntut umum gagal dalam membuktikan terdakwa Verdi Sambo melakukan penembakan kepada korban. Penuntut umum dalam repliknya nomor 4 halaman 9 sampai dengan 10 pada pokoknya menyampaikan beberapa dalil sebagai berikut. Pertama, penuntut umum menerangkan bahwa penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo tidak profesional, tidak berpikir konstruktif, logika berpikirnya terkalahkan oleh emosi yang berusaha mengaburkan fakta hukum, karena menurut penuntut umum sudah jelas dan nyata bahwa terdakwa Verdi Sambo menembak korban berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Lumiu. Dalil ini tidak sesuai dengan fakta persidangan dan KUHAP, karena merupakan dalil yang keliru dan oleh karenanya patut diabaikan. Dalil pertama penuntut umum adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya sebab pertama, di dalam halaman 43 sampai dengan 49 nota pembelaan, tim penasihat hukum sudah secara tegas menyampaikan bahwa pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo menerangkan terdakwa Verdi Sambo tidak melakukan penembakan kepada korban yang bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Arif Sumirat yang dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 14 Desember 2022. Pada pokoknya, ahli Arif Sumirat yang sekali lagi dihadirkan oleh penuntut umum
menerangkan bahwa peluru yang bersarang dalam tubuh korban hasil otopsi berasal dari senjata api Glock 17 MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Ahli Arief Sumirat juga menerangkan serpihan peluru yang ada dalam jaringan otak korban terdapat kemiripan atau kesamaan komposisi atau base meta dengan serpihan lainnya yang berada di bagian tubuh lain korban dan tidak berasal dari senjata pistol lain, melainkan hanya dari Glock 17 MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Untuk tidak mengulangi penjelasan tim penasihat hukum terkait hal ini, maka kami dengan kerendahan hati memohon majelis hakim agar mencermati uraian tim penasihat hukum yang lebih lengkap sebagaimana yang kami sampaikan dalam nota pembelaan halaman 43 sampai dengan 67, halaman 77 dan halaman 106 hingga halaman 199. Kedua, dalil penuntut umum tersebut menunjukkan bahwa penuntut umum hanya menyandarkan pembuktiannya berdasarkan satu keterangan saksi yang tidak bersesuaian dengan saksi dan juga bukti lainnya. Sesuai dengan uraian nota pembelaan tim penasihat hukum tanggal 24 Januari 2023, huruf B halaman 43 sampai dengan 49 yang telah kami sampaikan, tidak terdapat satupun keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang bersesuaian dengan keterangan saksi dan juga alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo menembak dan membunuh korban. 2. Dalil kedua, penuntut umum dalam repliknya halaman 9 paragraf 2 menyampaikan bahwa keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena kedua saksi tersebut merupakan anak buah terdakwa Ferdi Sambo yang kerap membuat keterangan yang tidak jujur. Dalil ini tentu saja tidak sesuai dengan fakta persidangan dan harus dinyatakan dalil yang absurd.